Selamat pagi saudara-saudari terkasih dalam Kristus, dan selamat menyambut hari Sabtu yang diberkati ini 26 Juli 25. Pagi ini kita diingatkan akan sebuah pesan yang sangat mendalam dan relevan untuk kehidupan kita, sebuah pesan yang terpampang jelas dalam gambar yang kita lihat. Atur waktumu dengan baik, jangan terlalu sibuk bekerja, namun milikilah waktu bersama keluargamu, datang dan beribadahlah bersama-sama di gereja. Pesan ini bukan sekadar kalimat biasa, melainkan sebuah seruan untuk merenungkan prioritas kita dalam hidup, di tengah hiruk-pikuk dunia yang terus menuntut kita untuk bergerak cepat dan menumbuhkan kasih sayang yang tulus. Ini bisa sesederhana makan bersama, berbagi cerita, bermain bersama anak-anak, atau sekadar duduk hening menikmati kebersamaan. Waktu berkualitas dengan keluarga adalah investasi tak ternilai yang akan menghasilkan kebahagiaan dan kekuatan di masa depan. Namun ada satu lagi pilar penting dalam hidup kita yang sering terabaikan dalam kesibukan kita, relasi kita dengan Tuhan. Pesan ini dengan jelas mengatakan, datang dan beribadahlah bersama-sama di gereja. Gereja bukan hanya sebuah bangunan, melainkan sebuah komunitas orang percaya. Tubuh Kristus di bumi. Di sana, kita diperbarui dalam iman, kita menerima pengajaran, kita dikuatkan melalui sakramen, dan kita dapat saling mendukung dalam perjalanan rohani kita. Mengapa penting untuk beribadah di gereja bersama-sama? Karena iman adalah perjalanan bersama. Kita saling membutuhkan. Di tengah kesulitan, kita menemukan kekuatan dalam persekutuan. Dalam sukacita, kita memiliki orang-orang untuk berbagi. Beribadah di gereja adalah cara kita menyatakan ketergantungan kita kepada Tuhan, mengakui bahwa Dialah sumber dari segala berkat, dan menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya. Ini adalah waktu untuk mengisi ulang jiwa kita, untuk mendengar suaranya, dan untuk diingatkan akan tujuan hidup kita yang lebih tinggi. Saudara-saudari, mari kita jadikan pesan ini sebagai pengingat dan motivasi. Mari kita evaluasi kembali bagaimana kita menggunakan waktu kita. Apakah kita terlalu banyak memberi untuk pekerjaan dan terlalu sedikit untuk keluarga dan Tuhan? Mari kita berani membuat perubahan. Mungkin itu berarti menetapkan batas waktu kerja, memprioritaskan kegiatan keluarga di kalender, atau berkomitmen untuk tidak melewatkan ibadah mingguan. Ingatlah, hidup yang seimbang bukanlah tentang menjadi sempurna dalam segala hal, melainkan tentang menemukan harmoni antara berbagai peran dan tanggung jawab kita. Keseimbangan ini akan membawa kedamaian batin, kebahagiaan sejati, dan kedekatan yang lebih dalam dengan Tuhan dan sesama. Mari kita hidup dengan bijaksana, menghargai setiap momen, dan menempatkan Tuhan serta keluarga di tempat yang selayaknya dalam hati dan jadwal kita. Amin. Doa bagi yang sedang bergumul. Ya Bapa yang Maha Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu pagi ini dengan kerendahan hati. Kami tahu bahwa di antara kami dan di seluruh dunia, banyak anak-anak-Mu yang sedang bergumul dengan berbagai cobaan berat. Kami berdoa bagi mereka yang sedang berjuang melawan penyakit, baik fisik maupun mental. Ya Tuhan, Engkaulah tabib agung, sumber segala kesembuhan. Ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kasih dan jamahlah setiap tubuh yang sakit, setiap pikiran yang gelisah, dan setiap hati yang putus asa. Berikanlah mereka kekuatan untuk menghadapi setiap hari, iman untuk percaya pada mukjizat-Mu, dan ketabahan untuk melewati proses penyembuhan. Kirimkanlah malaikat-malaikat-Mu untuk menjaga dan melindungi mereka, serta berikanlah hikmat kepada para dokter dan perawat untuk memberikan perawatan terbaik. Amin. Kami juga berdoa bagi mereka yang terbebani oleh masalah ekonomi. Krisis dan kesulitan finansial seringkali membawa kecemasan dan keputusasaan. Ya Tuhan yang Maha Penyedia, Engkau tahu setiap kebutuhan kami. Bukalah jalan bagi mereka, berikanlah mereka pekerjaan yang layak, hikmat untuk mengelola keuangan, dan keberanian untuk menghadapi masa-masa sulit ini. Ingatkanlah mereka akan janji-Mu, bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan atau membiarkan kami, dan bahwa Engkau akan mencukupi segala kebutuhan kami menurut kekayaan kemuliaan-Mu. Bagi mereka yang sedang bergumul dalam pekerjaan, yang merasa terjebak, tidak dihargai, atau menghadapi tantangan berat, kami mohon campur tangan-Mu. Ya Tuhan, Engkaulah yang memberikan talenta dan keterampilan. Berikanlah mereka kebijaksanaan untuk membuat keputusan yang tepat, ketekunan untuk terus berusaha, dan keberanian untuk mencari peluang baru jika itu adalah kehendak-Mu. Biarlah setiap pekerjaan yang mereka lakukan menjadi berkat bagi diri mereka dan bagi sesama. Dan akhirnya, kami berdoa bagi mereka yang sedang menghadapi pergumulan dalam percintaan dan hubungan. Hati yang terluka, patah hati, kesalahpahaman, dan konflik dapat sangat menyakitkan.
Ya Tuhan, Engkaulah sumber kasih sejati. Sembuhkanlah setiap hati yang hancur, pulihkanlah hubungan yang retak, dan bimbinglah mereka untuk menemukan kasih yang murni dan tulus, yang didasarkan pada prinsip-prinsip-Mu. Berikanlah mereka kesabaran, pengertian, dan kemampuan untuk mengampuni. Kami juga memohon doa khusus bagi orang tua dengan anak-anak autisme. Ya Tuhan yang penuh kasih, berikanlah mereka hati yang lapang untuk menerima kondisi anak-anak mereka seutuhnya, tanpa rasa malu atau bersalah. Tumbuhkanlah dalam diri mereka kasih yang tak terbatas dan kesabaran yang tiada. Akhir untuk membimbing dan mendukung buah hati jiwa kita. Berikanlah mereka kepercayaan penuh kepada para dokter, terapis, dan pendidik yang bekerja keras untuk membantu perkembangan anak-anak ini. Kuatkanlah semangat mereka setiap hari, dan ingatkanlah mereka bahwa setiap anak adalah anugerah yang unik dan berharga di mata-Mu. Biarlah mereka selalu merasakan damai sejahtera-Mu dalam setiap langkah. Kami menyerahkan semua pergumulan ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Kami percaya bahwa Engkau mendengar setiap doa kami, dan Engkau akan bertindak sesuai dengan kehendak-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu yang tak terbatas. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.